Mengapa orang Yahudi tak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir? Saya telah mendengar pandangan seorang padri Yahudi mengatakan, akhir zaman akan muncul apabila semua keadaan telah aman semua. Orang telah kaya, tidak ada orang miskin. Waktu itu Nabi akhir zaman akan muncul. Apa jawaban Pak Ustaz? Ada buku yang amat sangat baik. Judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, Sejarah Agama Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini Yahudi, ini Bani Ghatafan. Mereka berperang dengan Bani Ghatafan dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Ghatafan berkat nabi terakhir yang engkau utus. Sudah datangkah nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Husain padri Yahudi. Dan dia ingin tahu apakah ini nabi terakhir itu. Dia intip dari balik pokok kurma. Manakala Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, tala'al badru alaina. Yang lain menyambut Nabi Muhammad. Dia perhatikan dari jauh. Dia tengok tanda-tandanya. Selepas itu dia pun datang. Engkaulah nabi terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selepas itu Nabi robah nama dia menjadi Abdullah bin Salam. Dia pun masuk ke rumah Nabi. Tak lama selepas itu datang orang Yahudi ramai-ramai. Nabi bertanya kepada mereka, kamu kenal dengan Husain? Kenal. Siapa Husain? Padri kami. Siapa Husain? Anak orang baik. Husain adalah orang baik, anak orang baik, keturunan orang baik. Apa kata Nabi? Husain sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam. Apa pendapat kamu? Husain orang paling jahat, anak paling jahat, datuk nenek moyangnya orang jahat, dan dia adalah paling jahat di dunia. Kenapa Husain masuk Islam? Kenapa mereka tidak? Karena Husain melepaskan dari segala kepentingan. Sedangkan yang ini masih inginkan kekuasaan, masih inginkan harta benda. Bila aku masuk Islam, nanti aku akan susah, aku akan miskin. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Nauzubillah, accident. Terjadi musibah, hancur muka anak. Lalu kemudian seorang ayah dan bunda datang ke hospital. Kami nak tengok anak kami. Betulkah dia yang kena accident? Nauzubillah. Belum buka wajahnya dah tahu ini anak kami. Dari mana? Dari jari kakinya. Buka jari kaki. Iya, ini memang anak saya. Dari mana puan tahu? Dari mana tuan tahu? Ini kaki anak kami. Mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak kandung mereka sendiri. Mana bukti? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Abu Talib menuju Busra, negeri Syam. Sebelum sampai ke sana, mereka berhenti sejenak. Lalu Bahira keluar. Bahira keluar daripada tempat suci. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Dia hanya beribadah saja. Tapi hari itu Bahira datang. Apa kata Bahira? Bertanya kepada Abu Talib, ya rajul, wahai lelaki, siapa anak kecil ini? Kata Abu Talib, ini anakku, hadha ibni. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Anak ini yatim, ayahnya dah mati sebelum dia lahir. Kenapa? Karena 3 tanda aku tengok. Pokok kayu bersujud, batu-batu bersujud, dan ada awan yang dari tadi menaungi dia. Tersenyum Abu Talib. Ini memang bukan anakku, ini adalah anak saudaraku. Karena orang biasa berkata anak saudara itu anak kita juga. Anak saudara, anak kita. Rumah saudara, rumah kita. Tapi bini dia bukan bini kita. Ini siapa? Ini anak saya. Itu kan bukan anak ustaz. Itu kemanakan ustaz, anak saudara? Udah macam anak saya. Begitulah Bahira tahu bahwa ini anak ayahnya sudah meninggal. Itulah yang ditulis dalam syair Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya sempurna, syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggal ayahnya Abdullah 2 bulan.
Kenapa mereka tahu? Karena itu tertulis dan dituliskan dalam Al-Quran surat As-Saff, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang Nabi terakhir nanti dan dia bernama Ahmad. Kenapa yang datang itu Muhammad? Muhammad masyhur di bumi, Ahmad masyhur di antara malaikat. Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia. Al-Fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq, yahdi ila siratikal mustaqim. Dialah Al-Aqib, dialah Al-Hashir. Huwa Ahmad, huwa Muhammad, huwa Toha, huwa Yasin, huwa Khatim, huwa Al-Fatih, huwa Al-Aqib, huwa Al-Hashir, huwa Al-Hami. 99 ini nama-nama, tapi dia juga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tak beriman? Karena mereka berkeyakinan yang datang itu keturunan Ibrahim, tapi dari jalan nasab Ishak. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub nama lain daripada Yakub, Israel. Maka anak cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara lelaki bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Mereka ingin Nabi terakhir itu keturunan Ishak, Yakub, Yahuza. Sedangkan yang lahir terakhir ini Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay lah yang membina Darun Nadwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Cucu cicit keturunan daripada Adnan, Adnan keturunan daripada Ismail, Ismail anak daripada Ibrahim alaihissalam. Falamma ja'ahum ma arafu, ketika mereka didatangi, ketika datang orang yang mereka kenal itu, kafaru bih, mereka pun kafir dan ingkar. Padahal beza mereka hanya 2 simpang saja, satu simpang Ishak, satu simpang Ismail. Mereka tak percaya. Bagaimana dengan kita orang Melayu? Andailah orang Melayu tak nak beriman kecuali dengan Nabi Melayu. Aku tak nak Nabi seorang Arab, ingin Nabi yang Melayu, pakai baju Melayu, pakai songket Melayu. Aku Abdul Somad, saya Abdul Somad, tak pernah mempermasalahkan apakah dia datang dari Arab, apakah dia dari Quraisy. Yang penting aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Islam, makna Islam istislam. Makna istislam al-inqiyad wa ta'ah, patuh dan taat. Datang dia sami'na wa ata'na. Hari ini semua bumi Melayu bersyahadat, semua mengalahkan Egypt, Mesir. Sampai hari ini Mesir masih ada lagi yang tidak Islam, Arab tapi tidak Islam. Jordania Muslim, tapi Irak masih ada lagi Maronit. Mesir masih ada lagi Koptik. Tapi kita bumi Melayu, kalau sudah disebut Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja lagi. Dan sebab itu kita bangkitkan izzah ini, kita bangkitkan kekuatan kita dengan tidak memusuhi orang lain. Orang Melayu adalah bangsa Muslim yang terbuka untuk segala golongan. Tuan boleh pergi ke Pulau Sumatera, tengok kampung Melayu Delhi, Medan, North Sumatera Utara. Di sana ada nama Kampung Kling, karena ada tempat orang Hindu yang dibawa oleh Inggris masa dulu untuk memetik tembakau. Sampai hari ini masih ada. Di sana pula ada kampung nama Pecinan, tempatnya orang saudara kita daripada Chinese, Tionghoa, masih ada tegak berdiri. Orang Melayu Muslim adalah orang yang menebarkan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terbuka, kita tak pernah memusuhi orang lain. Kamu nak beramal, sila beramal. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita seperti lebah. Bagaimana lebah? Lebah itu tak pernah makan yang tak baik. Yang dimakan lebah itu hanya manis dari bunga-bunga. Sampai hari ini belum ada lebah guna dadah. 2, yang keluar daripada lebah pula elok-elok saja, yaitu madu lebah. Kenapa saya minum madu penyakit gula, diabetes saya? Yang salah bukan lebah, tukang jual lebah campur gula.
Yang ketiga, bahwa lebah hinggap di ranting, tak ada ranting patah. Sampai hari ini lebah hanya membuat sarang di kayu tualang yang besar. Tak ada lebah patahkan ranting. Lebah tahu ini sesuai, ini tak sesuai. Yang keempat, lebah jangan diganggu. Orang Islam jangan diganggu. Bila engkau ganggu sarang lebah, dia akan kejar engkau. Masuk pun engkau ke sungai, dia akan tunggu. Bila engkau tak bernafas, engkau tarik nafas, di situ dia guna. Kepala engkau akan bengkak. Hati-hati dengan lebah. Dan lebah ada senjata satu saja. Di ekor lebah ada satu senjata. Lebah tahu, bila aku dah guna ini aku akan mati. Sengatan lebah diguna sekali seumur hidup. Dan kalau dia sudah pakai, orang akan kena, dia pun akan mati. Bagi lebah, lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Ini tak betul juga, sebab lebah tak bertulang. Bagi lebah, lebih baik mati, tapi mati syahid, iskariman au mut syahidan. Oleh sebab itu berhati-hati. Masalul mu'minin kamasalin nahli, perumpamaan orang-orang beriman seperti lebah. Lebah, kita gunakan filosofi ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selamat di awal zaman, selamat pula di akhir zaman, insyaallah. Amin.